Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Reni Irwanto, STP MSI, salah satu dosen di program studi gizi Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Analisis Zat Gizi Pangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang berada pada semester ganjil dengan bobot 2 SKS yang diberikan pengajaran secara teori. Pada mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi mahasiswa terkait dengan prinsip-prinsip dalam melakukan analisis kandungan komponen bahan pangan sebagai bekal untuk menjalani mata kuliah lanjutan berikutnya. Mata kuliah ini mengkaji pengkuatan daripada pemahaman konsep mahasiswa terhadap analisis bahan pangan meliputi analisis kimia, analisis fisik, dan juga analisis mikrobiologi yang dibagi ke dalam materi yaitu analisis kadar air, mineral, abu, karbohidrat, protein, lemak, senyawa anti gizi, senyawa non gizi, fitokimia, dan mikrobiologi. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini harus sudah lulus pada mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah kimia organik dan kimia anorganik. Sebagai seorang dosen, saya wajib menerapkan tridharma perguruan tinggi, yang diantaranya adalah bidang pengajaran. Dalam bidang ini, saya menerapkan sistem pembelajaran dengan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses yang saya lakukan dalam mentransfer keilmuan sehingga mahasiswa mampu menerima dengan baik materi yang disajikan. Materi yang saya sajikan ini mengacu kepada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, di mana dalam penyusunan RPS telah mengikuti standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang kami kembangkan bersama dengan tim rumpun keilmuan. Materi yang saya sajikan pada mata kuliah ini mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini. Dari CPL akan menurunkan ke dalam 4 CPMK, dari CPMK akan menurunkan ke dalam beberapa sub CPMK yang kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan di luar daripada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yang kami susun sesuai dengan standar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri daripada 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, keterampilan umum, dan juga aspek keterampilan khusus. Keempat aspek yang dimaksud tertuang di dalam CPL Prodi yang terdiri daripada 3 aspek sikap, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Menginternalisasi nilai, norma, dan juga etika akademik. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 4 aspek pengetahuan yaitu yang pertama, mengevaluasi reaksi kimia yang terjadi selama pengolahan, penyimpanan pangan, dan hubungannya dengan perubahan mutu serta keamanan pangan. Menganalisis jenis mikroorganisme patogen dan pembusuk dalam bahan pangan dan hubungannya dengan mekanisme kerusakan dan juga keamanan pangan. Yang ketiga, menganalisis karakteristik bahan pangan dan menghubungkannya dengan kebutuhan proses pengolahan pangan. Dan yang terakhir, mengaplikasikan prinsip dan memilih teknologi pengolahan bahan pangan yang sesuai dengan karakteristik daripada bahan pangan itu sendiri. 2 aspek keterampilan umum yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian mampu menerapkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Dan yang terakhir adalah aspek keterampilan khusus yang menerapkan peraturan dan regulasi serta memahami isu mutakhir dalam bidang pangan dan juga kesehatan. CPL yang telah saya sampaikan sebelumnya akan diturunkan ke dalam CPMK yang terdiri pada 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa memahami nilai gizi, kemudian mahasiswa mampu menganalisis bahan pangan segar dan olahannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami prinsip analisis bahan pangan, zat gizi makro, dan zat gizi mikro. Kemudian yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami prinsip analisis zat non-gizi dan zat anti-gizi. Nah, dari CPMK tadi diturunkan ke dalam
materi daripada pembelajaran, yaitu ada 12 materi untuk 14 kali pertemuan. Yang pertama, yaitu ruang lingkup mata kuliah dan good laboratory practice. Yang kedua, metode analisis kadar air, prinsip cara analisis kadar air metode gravimetri. Yang ketiga, menganalisis kandungan abu, analisis mineral dalam bahan pangan. Yang keempat, prinsip analisis karbohidrat dalam bahan pangan, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang kelima, prinsip analisis protein dalam bahan pangan secara kualitatif, prinsip analisis protein dalam bahan pangan secara kuantitatif. Dan yang keenam, prinsip analisis lemak total metode ekstraksi soklet, prinsip dan analisis bilangan asam, prinsip dan analisis bilangan peroksida, prinsip dan analisis bilangan penyabunan. 7. Prinsip kerja analisis mineral menggunakan AAS, prinsip cara analisis kalsium dan fosfor di dalam bahan pangan. Ke-8, prinsip dan cara analisis vitamin larut air, yaitu vitamin B, vitamin C. Yang ke-9, prinsip dan cara analisis vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. 10. Prinsip dan cara analisis aplikasi spektrofotometer dalam bahan pangan, yaitu untuk senyawa flavonoid, klorofil, antosianin, karotenoid, dan senyawa fitokimia lainnya. Ke-11, prinsip dan cara analisis zat non-gizi, prinsip dan cara analisis seperti sianida dan aflatoksin. Ke-12, yaitu prinsip dan cara analisis zat anti-gizi seperti asam pitat, tanin, dan lain sebagainya. Dalam mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai macam referensi utama, yaitu sebagai referensi pendukung yang digunakan dapat berupa jurnal, artikel, majalah yang berhubungan dengan analisis bahan pangan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah sistem delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem interaction, di mana interaction ini merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang disajikan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu metode pembelajaran Student Centered Learning atau dikenal juga dengan istilah SCL. Metode SCL adalah model pembelajaran yang berfokus kepada mahasiswa ataupun peserta didik sehingga peran daripada pengajar hanya sebagai fasilitator. Dalam pendekatan model SCL, pembelajar ataupun mahasiswa memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan belajarnya, terutama dalam bentuk keterlibatan secara aktif dan juga partisipasi mahasiswa. Metode SCL dalam pembelajaran saya terdiri pada 3. Yang pertama yaitu pembelajaran secara interaktif, yaitu dosen memaparkan materi di dalam kelas dan menyisipkannya pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat para mahasiswa. Yang kedua, small group discussion atau dikenal juga dengan istilah diskusi, merupakan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada kerjasama kelompok antar mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat terkait dengan mata kuliah yang disampaikan. Kemudian, metode self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan daripada bahan bacaan yang diberikan. Itulah hal yang terkait dengan aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya kita masuk ke aspek assessment, di mana aspek ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah kehadiran 10%, tugas 10%, kuis 10%, keaktifan dalam diskusi 10%, dan untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester masing-masing 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya lakukan, yang terdiri daripada aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering kali disingkat sebagai DIA. Selanjutnya, saya akan menampilkan pembelajaran yang biasanya saya lakukan di kelas dengan micro teaching dengan cara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi.
Selamat pagi semuanya. Semuanya sudah hadir ya. Jadi sebelum kita mulai untuk kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjut untuk materi kita yang kedua, di pertemuan yang kedua, yaitu terkait dengan analisis air ya. Nah, mata kuliah ini kan sudah ada sebelumnya materi terkait dengan air ya di mata kuliah kimia. Oke, pada analisis kadar air ini tujuannya adalah mahasiswa mengetahui bagaimana cara daripada analisis kadar air ini dengan beberapa prinsip ya dan juga metode. Salah satunya diantaranya adalah metode gravimetri, ada perhitungan secara langsung, ada metode oven, ada secara oven kering dan lain sebagainya ya. Ada banyak jenis bahan pangan dan itu pun beda-beda sifat dan karakteristiknya dan cara pengukurannya pun beda-beda. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara perhitungan, bagaimana cara pengukuran, bagaimana cara analisis daripada bahan pangan yang beragam itu ya. Jadi ada yang bisa bantu jawab? Silahkan. Ada Erika, silahkan Erika, apa itu tadi peran daripada air? Izin menjawab Pak, peranan air dalam bahan pangan menurut saya ialah sebagai pengikat Pak. Itu untuk peran air sendiri dalam bahan pangan. Oke. Silakan Zila. Permisi Pak, menurut pendapat saya peranan dalam air dari bahan pangan itu salah satunya pelarut Pak, seperti itu. Oke ya, tadi kita sudah mendengar bahwa jawaban daripada Erika, peran daripada air sendiri dalam bahan pangan itu sebagai pengikat. Lalu ada Zila menyampaikan bahwa peran air itu sebagai apa tadi? Pelarut. Ya. Ada lagi mungkin yang punya pendapat lain? Saya Pak. Oke. Husna, silakan. Permisi Pak, izin menjawab. Menurut pendapat saya, salah satu peranan air dalam bahan pangan ialah sebagai penentu mutu bahan pangan. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih ya untuk jawabannya dari Husna. Jadi, kalau Husna tadi menyampaikan bahwa peran air itu sebagai penentu mutu pangan. Nah, sekarang mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini peran air dalam bahan pangan itu, iya benar, salah satunya adalah sebagai penentu daripada mutu bahan pangan ya. Lalu ada lagi sebagai mempertahankan kesegaran bahan pangan. Lalu ada lagi sebagai penentu keawetan dan kestabilan daripada bahan pangan selama proses penyimpanan ya. Nah, di sini saya punya lagi nih, kira-kira ada yang bisa bantu jawab lagi enggak ya? Nah, kalau misalnya dari segi penentu mutu pangan, nah jelas kita tahu ya, kalau misalnya ada penurunan daripada kandungan air, maka ada penurunan mutu daripada bahan pangan sendiri. Nah, kalau misalnya mempertahankan kesegaran bahan pangan, nah contohnya seperti apa? Ada yang bisa bantu jelaskan dan kasih contoh pada bahan pangan itu apa? Saya Pak. Oke, silakan Anissa. Oke. Untuk mempertahankan kesegaran Pak, contohnya ada sayur, karena di sayur ini ada sayur yang segar dan ada juga sayur yang layu Pak. Oke ya, Pak. Jadi baik ya, jadi terima kasih Anissa dalam hal mempertahankan kesegaran ya bahan pangan. Contohnya tadi ada sayur segar dan juga sayur yang layu. Nah, di sana kan kita bisa lihat ya bahwa ternyata air itu dapat sebagai indikator kesegaran bahan pangan ya, hampir dekat lah sama penentu mutu bahan pangan tadi ya. Jadi ketika ada bahan pangan yang masih segar dan bahan pangan yang sudah layu, ini menunjukkan bahwa bisa sebagai indikator yang menjelaskan bahwa bahan pangan itu sudah segar atau layu, masih bagus atau tidak. Nah, itu adalah salah satu dari antara peran air dalam bahan pangan, seperti itu. Makanya kalau misalnya kita punya bahan berupa sayur ya, ini lebih banyak contohnya lebih sayur karena lebih gampang untuk kita analogikan, lebih gampang untuk kita ingat. Seperti kalau kita punya sayur ya, untuk pengawetannya ketika misalnya kita simpan sayur itu di dalam
baskom yang di bawahnya dikasih air, itu jadi masa simpannya lebih lama dibandingkan kalau misalnya kita sudah potong-potong dia ya, lalu kita atau tanpa dikasih air. Nah, ini jadinya cepat rusak ya, masa awetnya jadi lebih menurun ya masa simpannya ya. Nah, sekarang kan kita sesuai dengan mata kuliahnya yaitu analisis zat gizi pangan, di mana di sini di dalam air itu ada yang namanya AW ya. Ada yang namanya biasanya ada kadar air atau Ka. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira AW itu apa? AW itu adalah water activity. Tadi kita sudah lihat apa itu peranan air di dalam bahan pangan. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui kandungan daripada bahan ataupun kandungan air di dalam bahan pangan itu sendiri ya. Jadi kandungan air di dalam bahan pangan itu dapat dikatakan sebagai salah satunya ada yang namanya kadar air. Ada yang bisa bantu jawab nggak kira-kira apa itu kadar air? Saya, Pak. Oke, silahkan suster. Jumlah air dalam pangan, Pak. Jumlah air dalam bahan pangan. Itu adalah jumlah air dalam bahan pangan ya. Menurut suster, sepakat nggak semua kalau ini adalah jumlah air dalam bahan pangan? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, jadi kita lihat di slide bahwa kadar air itu adalah apa? Banyaknya kandungan air per satuan berat bahan atau biasanya disimbolkan dengan persentase basis basah. Ya, jadi tadi kata suster kadar air itu adalah jumlah air di dalam bahan pangan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kadar air itu adalah banyaknya kandungan air per satuan berat bahan atau biasanya yang disimbolkan atau dijadikan satuannya itu adalah dalam persen ya, yaitu persen basis basah. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa kita ketahui kalau misalnya ditanyakan berapa sih kandungan air dalam bahan pangan. Nah, kita bisa tahu jawabannya adalah dalam persen jawabannya ya. Yang menunjukkan bahwa berapa jumlah air dalam bahan pangan itu adalah per satuan berat bahan pangan itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau misalnya disimbolkan artinya berat per kandungan air. Ya, jadi pernya itu adalah jumlah bahan pangannya berapa. Ini jumlah airnya. Jadi ada jumlah air per jumlah berat bahan pangannya berapa. Ini dalam satuan persentasenya berapa gitu. Ya, itu untuk kadar air. Lalu di sini ada lagi AW. Ada yang tahu AW? AW itu ini jumlah air bebas yang dapat digunakan oleh mikroba, ya. Jadi kalau kadar air itu adalah jumlah semuanya air di dalam bahan pangan, sedangkan kalau AW ini adalah jumlah air yang bebas, air yang bisa digunakan oleh mikroba di dalam bahan pangan. Jadi dalam bahan pangan itu ada banyak jenis air, ya. Salah satunya adalah jenis air yang bebas. Kadar air itu satuannya adalah persen, sedangkan kalau AW itu adalah nilainya daripada 0 hingga 1. Ya. 0 artinya nilai terendahnya, 1 artinya nilainya tertinggi. Jadi semakin tinggi nilai daripada AW, jumlah air bebas dalam bahan pangan itu semakin banyak, ya, semakin banyak. Ini mengindikasikan bahwa semakin gampang bahan pangan itu untuk dapat kira-kira rusak awet? Rusak, ya. Kenapa bisa rusak? Karena jumlah air yang digunakan oleh mikroba semakin banyak, ya. Kita lanjut untuk aktivitas air tadi atau AW. Pertama, selain daripada dia adalah jumlah air yang dapat digunakan oleh mikroba untuk dapat tumbuh, ya. Lalu AW ini ada AW ideal, ya. AW ideal itu adalah AW yang kalau misalnya bahan pangan itu mau tahan disimpan, nah AW yang paling cocok itu paling pas itu adalah di AW dengan nilai 0,7, ya. Tadi kita bisa lihat di sini nilainya 0 sampai dengan 1. Sedangkan kalau untuk AW yang ideal itu nilai 0,7, ya. Ini gitu ya. Kalau kadar air tadi apa? Jumlah air atau jumlah kandungan air per berat daripada bahan
pangan. Sedangkan kalau AW, jumlah air yang bisa digunakan oleh mikroba, ya. Jadi kalau misalnya makin banyak air yang bebas, makin banyak air yang bisa digunakan oleh mikroba, artinya semakin cepat untuk rusak. Nah, lalu bagaimana cara meningkatkan masa simpannya? Ya, bagaimana caranya? Dengan cara di sini kita bisa lihat dengan cara dihilangkan atau diuapkan, ya. Sehingga ketika setelah diuapkan, apa yang terjadi? Kadar airnya menjadi turun. Ya, di sini saya punya pertanyaan lagi, ya. Kira-kira kenapa kok penting kita mengetahui kadar air di dalam bahan pangan? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Silakan. Ya. Izin Pak, saya akan menjawab. Kenapa penting untuk mengetahui kadar air? Karena terkait dengan mutu pangan, Pak. Jadi kenapa penting untuk tahu kadar air? Ya, terkait dengan pertama, kadar air itu mempengaruhi stabilitas dan kualitas bahan pangan. Nah, kalau stabilitas, kualitas ini kaitannya dengan apa? Mutu pangan. Ya, jadi ada ya kaitannya mutu pangan. Jadi ketika kadar airnya turun, kadar airnya berkurang atau berlebih, seperti contoh apa? Misalnya kita punya kerupuk. Ya, kalau kerupuk diletakkan di atas meja atau biskuit diletakkan di atas meja, itu dia akan cenderung terjadi yang namanya penyerapan air. Ya, jadi dia menjadi apa? Menjadi melempem kerupuknya. Jadi nggak crispy lagi, gitu ya. Keripik juga seperti itu. Nah, kalau misalnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu apa? Peningkatan kadar air. Artinya apa? Ada penurunan mutu daripada bahan pangan itu sendiri. Nah, sekarang kan udah tahu nih cara analisis kadar air. Kira-kira ada nggak yang bisa bantu saya menuliskan rumus perhitungan kadar air ke depan? Kan sudah pernah dapat ya? Saya, Pak. Oke, silahkan. Ini spidolnya. Oke, silahkan ditulis. Bagaimana untuk perhitungan kadar air? Coba silakan. Oke, itu rumusnya. Iya, Pak. Oke, BB itu apa BB? Berat basah, Pak. Berat basah, coba ditulis. Di sampingnya bikin BK ya. Jadi tadi kita sudah lihat ya untuk rumus daripada kadar air di sini. Kalau misalnya kita ngitung kadar air yang biasanya kita lakukan ya, sudah sering kita lakukan. Nah, sekarang kita lihat lagi nih, gimana sih cara analisis kadar airnya? Caranya yang seperti tadi saya sampaikan, kita pakai oven. Ini kalau metode oven kering gitu ya. Jadi kita masukkan dulu oven ke dalam oven, yaitu apa? Cawan kering ya. Ada cawan kering dimasukkan, gunanya untuk apa? Memastikan tidak ada uap air ataupun kandungan lemak yang mungkin nempel pada alatnya. Ya, pada cawannya. Nah, itu boleh nih kita pegangnya pakai tangan, masukkan aja pakai tangan. Tapi pastikan ovennya udah panas dulu 100 derajat sampai dengan 102. Ya, keluarkan, masukkan ke dalam apa? Desikator. Nah, ini setelah di desikator didinginkan selama 10 sampai dengan 15 menit. Ya, pakai penjepit ya, mengambilnya. Lalu masukkan ke dalam desikator, baru didiamkan selama 10 menit sampai 15 menit, baru kemudian ditimbang kembali. Nah, kemudian barulah kita pakai rumus ini menghitungnya ya, yaitu untuk kalau kadar airnya berat basah seperti yang ditulis oleh Peranika tadi, dia pakai berat basah, maka ini ada A. A ini apa? Berat
awal sampel. Misalnya kita punya biskuit, maka ini kita hitung nih berat awal sampelnya, ya. Ini berat awal sampelnya dihitung jadi A. A dikurang dengan B sebagai berat konstannya. Berat konstan itu berat akhirnya. Ya, anggap berat akhirnya. Ya. Jadi A ini apa isinya? Ada sampel bersama dengan cawan yang akan ditimbang, yaitu tadi berapa? 2 sampai dengan 5 gram. Kemudian ada berat akhir, yaitu yang setelah di oven dibagi dengan A atau dengan berat awal. Nah, sekarang saya punya soal nih ya. Nih, coba silahkan. Silahkan, ada yang bisa bantu jawab? Kita bantu ya. Ini spidolnya. Ya. Nah, ini ada untuk perhitungan daripada kadar air tadi ya. Dari soal dengan cara perhitung metode gravimetri, kita bisa lihat tadi yang ditulis oleh Adel. Ini dia. Ya. Jadi ini udah cukup tepat ya, 3,898. Dari sini dia pakai rumus berat apa Adel? Berat basah ya. Ada berat basah. Jadi Ka sama dengan, ya dia nggak nuliskan ini untuk rumusnya, Ka sama dengan A dikurang B per A. Ya, artinya apa? Berat bahan awal dikurangi dengan berat cawan kosong. Kenapa dikurangi? Karena kita mau tahu berat awal bahannya saja. Kan cawan kosong kita anggap nggak ada ya. Kemudian ada berat kering dikurangi dengan cawan. Ini pun cawannya dikurangin. Kenapa? Supaya sama. Yang ingin kita tahu itu apa? Berat bahan awal dan berat bahan akhir. Nah, jadi dari soal yang ada di sini, kadar air daripada bahan pangannya itu adalah sekitar 80%. Ya, itulah cara menghitung, lakukan perhitungan dari metode analisis yang kita lakukan untuk pengujian kadar air ini, ya. Nah, ini hampir sama nih nilainya ya dengan yang ada di sini. Oke. Cukup sekian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan daripada perkuliahan kita hari ini adalah bahwa air itu adalah salah satu faktor penting di dalam bahan pangan yang dapat menjadi penentu mutu kualitas daripada bahan pangan. Sebagai penentu kesegaran daripada bahan pangan, dapat juga mempengaruhi daripada karakteristik bahan pangan. Ya, pangannya beda, maka kandungan airnya pun beda-beda, nggak bisa disamakan. Oh, berarti kadar airnya bagusnya tinggi? Enggak. Kalau kerupuk bukan berarti kadar airnya tinggi itu bagus, kan bisa jadi jadinya malah jelek. Kenapa? Karena jadinya melempem mudah yang kelamaan di suhu ruang begitu. Begitupun kalau misalnya kadar air roti misalnya, kalau terlalu tinggi juga tidak baik, jadinya gampang rusak akibat munculnya atau tumbuhnya kapang atau jamur ya. Bisa dipahami ya untuk perkuliahan kita. Jadi inilah untuk metode analisis daripada metode pengukuran daripada kadar air secara gravimetri atau metode perhitungan langsung. Cukup sekian untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Saya harap semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa menerapkan nantinya kalau misalnya pengukuran atau penelitian di aplikasi berikutnya ya. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. While wishing for something better.